Oke, selamat malam. Udah bisa kita mulai? Selamat malam. Oke, udah bisa kita mulai ya, soalnya udah jam 10:03 ya. Nanti kemalaman selesainya. Oke. Nah, jadi untuk malam ini materi kita adalah bab 8 pertemuan yang ke-9 ya. Jadi orang Bapel udah terima email nggak dari Bapel kapan terakhir untuk perkuliahan online tanggal 31 ya? Oh, berarti bulan ini siap ya? Oke. Nah, jadi kemarin saya di apa? Di di chat ya dari Bapel bahwa perkuliahan katanya harus siap bulan ini. Sesuai ininya. Nah, jadi kita sekarang udah pertemuan ke-9 ya, berarti sisa dua kali pertemuan lagi ya, minggu depan sama minggu depannya lagi, kemudian habis. Oke. Nah, jadi malam ini kita akan berbicara bagaimana tentang teknologi organisasi di dalam sebuah perusahaan ya. Nah, oke, itu materi kita untuk malam ini. Oke, nah di sini ada 3 outline belajar kita. Yang pertama yaitu tentang perusahaan manufaktur, yang kedua tentang perusahaan manufaktur, dan yang ketiga yaitu bagaimana imperatif teknologinya. Oke, itu dia. Nah, oke. Sekarang kita pertama masuk atau kita akan membahas bagaimana definisi teknologi organisasi. Nah, coba di teman-teman kan pernah nggak mendengar kata teknologi ya? Kalau teknologi pasti udah sering ya. Kalau kayak kita misalnya sehari-hari, apalagi sekarang kan di era teknologi katanya kan, pasti kita sering mendengar kata teknologi, teknologi, teknologi. Nah, kira-kira
apa itu teknologi? Apa pengertian dari teknologi itu sendiri? Teknologi itu bagian dari mana gitu kan? Nah, di sini bisa kita lihat dikatakan pengertiannya, cara. Oke, yang merah dulu. Oke. Nah, coba. Nah, di sini kita berbicara tentang teknologi. Nah, teknologi di sini dikatakanlah sebagai pengetahuan, alat-alat, teknik, dan kegiatan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Nah, jadi itu dia pengertian atau definisi dari teknologi itu sendiri. Nah, maksudnya teknologi tadi adalah sebagai pengetahuan ya. Jadi termasuk pengetahuan, alat yang digunakan ya, alat-alatnya, kemudian teknik yang digunakan dalam kegiatannya ya, yang mengubah input menjadi output. Di sini kemarin kita kalau misalnya pernah mendengar kata input, apa ini di sini input dan apa itu output. Nah, kalau kita berbicara di dalam industri itu, yang menjadi input itu adalah dikatakan sebagai bahan yang belum jadi, kemudian diolah yaitu menjadi output, yaitu menjadi bahan atau barang jadi. Ya, itu dia maksudnya input di sini ya. Jadi di sini input ya dikelola menggunakan apa? Menggunakan teknologi. Teknologi tadi apa? Yaitu pengetahuan, baik pengetahuan pun atau alat-alat ataupun teknik yang digunakan dalam mengubah input menjadi output. Itu dia ya. Nah, di sini tadi input apa? Input itu adalah berupa barang jadi atau bahan baku, kemudian diolah menggunakan teknologi sehingga menghasilkan output. Ya, itu dia ya. Nah, apa arti output? Apa arti input? Nah, ya udah bisa kita katakan bahwa input itu berupa barang yang belum jadi atau bahan baku, output itu berupa hasil dari input tadi ya. Setelah dilakukan apa? Iya, proses dia ya, proses yaitu menggunakan teknologi. Nah, kemudian dikatakan bahwa dengan demikian bahwa teknologi itu bagaimana? Meliputi seluruh proses transformasi. Ya, itu dia tadi ya. Transformasi tadi yang dari input menjadi output. Ya, yang terjadi di dalam sebuah organisasi yang juga menyangkut mesin-mesin yang digunakan, pendidikan, keahlian, serta prosedur kerja yang dilaksanakan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. Nah, jadi itulah cakupan dari apa? Cakupan dari teknologi tadi ya, termasuklah tadi apa, pendidikan ataupun pengetahuan ya, baru mesin. Karena mesin itu adalah menggunakan apa, teknologi ya, jadi makanya sekarang kita dalam berproduksi disebut dengan apa, produksinya menggunakan teknologi mesin katanya, bukan menggunakan tangan atau misalnya manual lagi ya. Jadi sekarang lebih banyak kalau kita misalnya pergi ke mana nih, ke misalnya ke pabrik-pabrik yang udah modern, biasanya mereka akan menggunakan lebih banyak tenaga apa? Mesin ya daripada tenaga manusia. Itu dia ya. Itu dia di sini. Oke, ada mau ditanya dari pengertian atau definisi dari teknologi di dalam sebuah organisasi? Jelas ya, kalau misalnya tidak ada biar kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana tentang eh, apa ini? Bagian belajar kita yang pertama yaitu tentang perusahaan manufaktur. Nah, sebelumnya teman-teman udah pernah belajar nggak tentang jenis-jenis perusahaan? Berapa jenis perusahaan yang teman-teman ketahui? Ada berapa jenis perusahaan? Ya, tiga. Ada yang bilang tiga, ada yang bilang dua. Nah, secara garis besar sebenarnya boleh dikatakan dua, tiga juga boleh ya. Cuma kalau kita bilang kalau jenis perusahaannya lebih banyak orang mengatakan tiga gitu kan. Yang pertama itu ada jenis perusahaan manufaktur, yang kedua itu non manufaktur, dan perusahaan atau perusahaan non manufaktur itu bisa dia dibagi diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu bisa berupa perusahaan jasa dan perusahaan dagang atau retail. Pernah nggak mendengar kata perusahaan dagang? Apa itu? Kenapa? Apa itu kira-kira pengertian perusahaan dagang atau sering juga disebut dengan retail? Nah, sebelum kita lanjut ke bagaimana perusahaan manufaktur gitu.
Nah, jadi jenis perusahaan itu sebenarnya ada 3 ya kan. Yang pertama tadi adalah perusahaan manufaktur, yang kedua adalah perusahaan retail ataupun perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah perusahaan jasa. Ya, diingat ya. Jadi, tapi perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu adalah tergolong perusahaan manufaktur ya. Kalau perusahaan manufaktur itu adalah bagaimana prosesnya, contohnya pabrikasi ya. Itu dia contoh perusahaan manufaktur yang menghasilkan atau mengolah input dan menghasilkan output. Itu bedanya. Oke, jelas ya. Nah, kalau perusahaan dagang itu yang seperti apa? Nah, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli, ya diingat ya harus ada kata yang membeli barang dagangan kemudian dijual kembali. Ya, itu dia bedanya ya. Jadi kalau nanti ada misalnya apa itu yang dimaksud dengan perusahaan retail atau perusahaan dagang, ya itu diingat ya. Mereka adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dagangan untuk dijual kembali ya. Dari mana mereka mempunyai untung? Ya itu tadi karena mereka melakukan apa? Penjualan kembali. Jadi dari situ untungnya. Nah, kalau untuk perusahaan jasa kira-kira bagaimana? Nah, kalau perusahaan itu adalah perusahaan yang kegiatannya bagaimana? Khusus menjual jasa. Contohnya apa? Asuransi, hotel, apalagi bank, ya. Mereka produknya tidak nampak, cuma memang ada, itu dia bedanya. Kalau manufaktur dia misalnya ada objeknya, ada bahan bakunya, ya. Kalau perusahaan eh, kalau perusahaan jasa tadi, yaitu tadi tidak nampak tetapi ada fisiknya, memang kita tidak bisa lihat tetapi ada ya, itu dia. Oke, ada mau ditanya? Oh, jadi itu kan udah termasuk contohnya kalau perusahaan agraris itu kan ada termasuk juga dia yang mengelola misalnya jadi itu termasuk di mana pertanian, manufaktur bisa. Bisa karena kan mungkin dia biarpun dia misalnya jenis perusahaan pertanian tapi mungkin dia mengelola ya manufaktur gitu dia. Oke? Itu dia bedanya ya. Oke, tapi kalau perlu diingat bahwa jenis perusahaan itu sebenarnya ada 3 ya, yang tadi ya. Kalau diklasifikasikan yaitu manufaktur, perusahaan dagang, sama perusahaan jasa ya. Jadi tapi perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa itu adalah termasuk non manufaktur. Oke? Oke. Mas ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang perusahaan manufaktur. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam perusahaan manufaktur itu ya, di dalam perusahaan manufaktur itu eh, di dalam perusahaan manufaktur itu ada namanya teori yang dijelaskan oleh si John Woodward ya. Si John Woodward ini dia adalah bisa dikatakan seorang peneliti tentang bagaimana pengadopsian teknologi organisasi di dalam sebuah perusahaan manufaktur ya. Dia membuat sebuah atau melakukan penelitian yaitu tahun 1950 ya. Jadi si Woodward ini melakukan penelitian di perusahaan manufaktur ya yang ada di Inggris. Nah, dia melakukannya terhadap 100 perusahaan manufaktur. Penelitian inilah yang memunculkan apa atau mempelopori munculnya pendekatan modern ya. Apa itu? Nah, coba kita lihat di sini. Nah, jadi menurut si Woodward ada beberapa aspek struktur di dalam sebuah organisasi. Nah, yang pertama ada namanya rentang kendali ya. Ini dia. Yang pertama ada rentang kendali. Yang kedua ada rasio administratif. Yang ketiga ada tingkat keahlian karyawan. Yang keempat ada jenis komunikasi yang digunakan. Dan yang kelima ada tipe manajemen dan keterangan mengenai keberhasilan sebuah perusahaan. Nah, di sini apa itu rentang kendali? Nah, menurut si Woodward tadi, inilah aspek atau struktur organisasi sebuah perusahaan. Tahu kan aspek maksudnya struktur organisasi di dalam perusahaan. Kemarin kita kan udah belajar tentang organisasi kan? Ya kan? Nah, jadi di sini dijelaskanlah bagaimana struktur organisasi itu di dalam sebuah perusahaan manufaktur.
Nah, yang pertama itu inilah dia aspek strukturnya. Yang pertama ada namanya rentang kendali. Nah, kemarin ada yang masih ingat apa pengertian dari rentang kendali? Nah, jadi rentang kendali itu yaitu berupa apa? Yaitu berupa perbandingan atau berapa sebenarnya jumlah karyawan yang dapat dikendalikan oleh seorang atasan ataupun manajer di dalam sebuah organisasi. Nah, ini maksudnya ketika misalnya ada sebuah organisasi ya, organisasi baik pun manufaktur ataupun non manufaktur. Nah, dia dikatakan rentang kendalinya berapa. Nah, jadi ini bisa dikatakan berupa rasio ya. Jadi ketika organisasi itu dikelola atau dipimpin oleh seorang manajer. Nah, dia hanya sanggup untuk membawahi atau untuk mengendalikan berapa bawahannya. Ya, itu dia yang dimaksud dengan rentang kendali ya. Nah, nomor 2 yang dikatakan rasio administrasi. Nah, kalau berbicara tentang rasio administrasi berarti kita akan berbicara beberapa perbandingan administrasi ya yang digunakan suatu organisasi tadi di dalam menjalankan organisasi ya. Nah, yang ketiga ada tingkat keahlian karyawan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat keahlian karyawan ini bisa berbicara tentang berapa yang karyawan yang spesialis, berapa yang non spesialis karena di dalam sebuah organisasi itu mereka akan membutuhkan karyawan yang apa? Yang spesialis ya. Kemarin kita kan udah berbicara tentang spesifikasi atau tentang beberapa jenis karyawan di dalam sebuah perusahaan. Ada yang ahli, itu dia ya. Karena kalau misalnya sebuah perusahaan itu semakin banyak tenaga ahlinya, bagaimana? Nah, jadi itulah di sini dikatakan tingkat keahlian karyawan ya. Nah, nomor 4 jenis komunikasi yang digunakan. Baru apa lagi? Baru ada tipe manajemen. Ya, yang selanjutnya apa? Keterangan mengenai keberhasilan perusahaan. Nah, ini maksudnya keterangan mengenai keberhasilan perusahaan ini yaitu bisa berupa misalnya perusahaan ini berapa labanya gitu kan setiap tahun. Nah, di sini mereka akan melaporkan atau mereka akan memberi keterangan tentang keberhasilan sebuah perusahaan, berapa penjualannya. Ya, itu dia. Oke, itulah beberapa aspek struktur organisasi menurut si Woodward di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama tadi ada rentang kendali, yang kedua ada rasio administratif, yang ketiga ada tingkat keahlian karyawan, jenis komunikasi, tipe manajemen dan keterangan mengenai keberhasilan perusahaan, ya. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa menurut si Woodward ini beberapa klasifikasi organisasi perusahaan menurut jenis teknologi. Nah, jadi di sini ada 3 klasifikasi perusahaan atau organisasi manufaktur tadi ya yang menurut jenis teknologinya. Nah, yang pertama yaitu pembuatan produk dengan atau dalam kelompok kecil. Ya, ini dia yang diingat ya. Yang kedua yaitu produksi massal dalam kelompok ukuran besar. Nah, kalau berbicara massal berarti itu udah dalam ukuran besar lah ya. Nah, nomor 3 yaitu produksi menurut proses. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa yang pertama yang pertama adalah menurut jenis teknologi yang pertama yaitu pembuatan produk tunggal atau dalam kelompok kecil. Nah, jadi di dalam kelompok ukuran kecil ini atau pembuatan produk tunggal ini ya, jadi perusahaan itu adalah atau jenis perusahaan merupakan berbentuk workshop ya, ini dia bentuk workshop. Maksudnya apa? Yaitu pesanan berupa atau pesanan berukuran kecil sesuai dengan pesanan konsumen. Maksudnya adalah mereka hanya memproduksi atau mereka hanya menghasilkan yang sesuai atau yang dipesan oleh siapa? Oleh konsumen. Ketika konsumen tidak membutuhkan atau konsumen tidak mengorder atau tidak memesan, mereka tidak akan memproduksinya. Itu dia maksudnya ya. Makanya dibilang di sini adalah pesanan berukuran kecil sesuai pesanan konsumen ya. Nah, yang selanjutnya dikatakan bahwa
teknologi produksi tergantung pada kemampuan operator. Ya, jadi ya teknologi produksinya yaitu tergantung dari kemampuan operator, maksudnya adalah karyawan yang bekerja di dalam organisasi tadi. Dan biasanya peralatannya menggunakan peralatan sederhana ya, atau sering juga disebut tidak menggunakan mesin-mesin yang menggunakan mesin-mesin otomatis ya, atau namanya peralatannya sederhana. Itu dia. Nah, yang selanjutnya dikatakan bahwa produk dikerjakan menurut keterampilan pekerja sehingga tidak seragam. Nah, jadi di dalam produk atau produk tunggal ini ketika mereka bekerja namanya lebih menggunakan skill perorangan. Nah, sehingga produk yang dihasilkan bagaimana akan berbeda atau tidak seragam. Nah, karena kan kemampuan atau keterampilan setiap orang itu biasanya bagaimana? Berbeda ya, itu dia. Makanya dikatakan bahwa produk dikerjakan menurut keterampilan pekerja sehingga tidak seragam. Apa itu contohnya? Nah, contohnya ini adalah bengkel las biasanya seperti itu. Dan perlu diingat bahwa di dalam pembuatan produk tunggal ini biasanya ketidakpastian atau kepastian mengenai hasilnya sangat rendah ya. Karena apa tadi? Karena keterampilan tadi yang dikerjakan menurut keterampilan pekerja, tidak ada standarisasi atau tidak ada standar bakunya di dalam mengerjakan sebuah produknya tadi. Nah, dan dikatakan bahwa pengerjaan produk ini seringlah dinamakan dengan teknologi craft. Diingat ya, kalau berbicara tentang teknologi craft berarti yaitu pembuatan produk tunggal ataupun dalam kelompok kecil ya. Ada mau ditanya dari sini? Halo? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, biar kita lanjut. Nah, yang kedua adalah produksi massal dalam kelompok ukuran besar. Nah, jadi biasanya kalau dalam produk massal ini ya, pembuatan produknya biasanya dilakukan bagaimana? Yaitu melalui proses produksi yang panjang untuk menghasilkan barang-barang sesuai dengan standar. Ya, diingat ya, kalau misalnya dalam produksi massal tadi itu melalui produksi yang panjang untuk menghasilkan barang-barang yang sesuai standar atau baku ya. Nah, dikatakan lagi bahwa hasil produksi disimpan di dalam gudang ya. Jadi ketika mereka memproduksi tadi barang tersebut ya, kemudian mereka akan menyimpannya di dalam gudang atau bisa dikatakan dalam bentuk inventory ya, di mana suatu saat akan atau dapat dikirim atau dapat dijual kepada siapa? Kepada pemesan setiap waktu. Nah, ketika misalnya ada pesanan, nah mereka akan segera atau mereka akan mengirimkan barang tersebut kepada siapa? Kepada konsumen ya. Karena kenapa? Karena mereka memproduksi barang tadi tetapi dengan tujuan mereka disimpan dulu ya, disimpan dulu itu dalam arti stoknya ya. Jadi itu stoknya itu untuk apa? Nah, itu untuk sewaktu-waktu ketika misalnya ada konsumen yang menginginkan, mereka bisa langsung memenuhi permintaan tersebut ya, itu dia. Nah, biasanya di dalam produksi massal ini ya, di dalam produksi massal ini sering juga disebut teknologi yang digunakan adalah sebagai mass product ya, atau teknologi mass product ya, itu dia. Nah, yang ketiga adalah produksi menurun proses ya. Kalau yang ketiga ini berarti kita berbicara bagaimana produk yang dihasilkan oleh proses yang berjalan secara otomatis ya. Jadi produk tadi itu dihasilkan karena karena prosesnya berjalan secara otomatis. Biasanya ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan high teknologi atau teknologi yang digunakan biasanya sudah tinggi atau sudah bagus ya, dan merupakan campur tangan pekerja itu sangat sedikit ya. Nah, jadi tadi dia berkesinambungan secara otomatis tanpa berhenti, dan campur tangannya atau campur tangan pekerja adalah sangat sedikit. Nah, biasanya ini akan menggunakan tingkat otomatisasi yang tinggi ya. Perlu diingat ya, kalau misalnya produksi menurut proses tadi, dia akan menggunakan tingkat otomatisasi yang tinggi atau menggunakan high teknologi. Nah, jadi kan kalau sekarang coba saya tanya, saya pernah nggak kalian mendengar jenis perusahaan yang high teknologi sama yang non high teknologi? Sering ya. Nah,
Nah, itu jadi kita harus tahu yang high teknologi itu yang seperti apa, yang non high teknologi itu seperti apa. Nah, kalau untuk saat ini biasanya yang perusahaan-perusahaan yang high teknologi contohnya pembuatan smartphone, internet, baru apalagi misalnya real estate ya, pembuatan gedung-gedung seperti itu. Baru apalagi dan biasanya untuk jenis manufaktur yang eh, pokoknya yang menggunakan high teknologi lah seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya pembuatan smartphone, komputer, ya elektronik itu menggunakan high teknologi. Yang non high teknologi yang seperti apa? Biasanya yang masih menggunakan contoh yang keuangan ya itu tidak terlalu menggunakan high teknologi dalam beroperasi atau dalam menjalankan usahanya. Itu dia. Nah, di dalam selanjutnya dikatakan bahwa proses pekerjaan produk sangat terkontrol dengan tingkat kepastian yang hasil yang sangat tinggi itu tadi karena mereka sudah menggunakan teknologi yang tinggi. Jadi tingkat keberhasilannya atau dikatakan resiko gagalnya itu bagaimana? Sangat rendah itu dia ya kalau menurut proses. Contohnya apa? Dikatakan contohnya adalah contoh penyulingan minyak ya, penyulingan minyak mentah ya. Jadi di dalam penyulingan minyak mentah ini harus menggunakan standarisasi atau teknologi baku yang tinggi ya. Jadi di situ kurang ada campur tangan pekerja atau campur tangan karyawannya secara langsung ya. Baru dikatakanlah bahwa proses ini sering dinamakan dengan continuous proses ya. Jadi continue itu artinya continue berarti berkelanjutan atau sering juga dikatakan sebagai proses berkelanjutan ya. Itu dia. Ada yang mau ditanya dari sini? Nah, coba oke, kita lanjut ya. Nah, coba kecil banget ya tabelnya ya. Nggak nampak pula. Oke, coba ini adalah tabel dari buku kita bagaimana klasifikasi jenis teknologi produksi. Nah, yang di sini kita akan lihat tiga jenis teknologi produksi ya. Yang pertama yaitu jenis teknologi yang pertama yaitu berupa pembuatan produk tunggal dalam kelompok berukuran kecil yang tadi. Yang kedua yaitu produksi massal, yang ketiga adalah produksi menurut proses. Ini sebenarnya hanya menjelaskan apa yang kita jelaskan tadi ya. Ini cuma dibuat di dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, ini hanya untuk menjelaskan sedikit contohnya nih. Untuk jenis pembuatan produk tunggal dikatakan di sini bahwa pembuatan unit produk sederhana menurut pesanan job atau job order ya, menurut pesanan atau sering juga disebut dengan job order ya. Ini udah hanya menjelaskan kembali apa yang udah kita jelaskan tadi ya oke, ini nggak apa-apa, kita lanjut aja ya, kita skip ini. Oke, itu ini udah jelas. Nah, di sini kalau yang ini adalah tabel ini menunjukkan bagaimana hubungan jenis teknologi dengan karakteristik organisasi. Nah, ini yang mau kita bahas. Nah, yang pertama tadi ada di sini terdapat tiga jenis teknologi organisasi. Yang pertama tadi adalah yaitu tadi jenis yang pembuatan produk yang dalam bentuk tunggal, yang dalam bentuk massal, yang dalam bentuk menurut proses. Nah, di sini yang pertama, tapi ini salah nih di apanya ya, apa namanya? Di apa ini namanya ini? Di buku modulnya ini. Ini jenis pertama, nggak ada kan di buku modulnya kan? Memang nggak ada ditulis kan? Ada nggak? Ada buka modul nggak? Nah, ini jenis yang kedua ya. Ini yang jenis yang kedua, ini yang jenis yang ketiga nih ya. Oke, jelas ya. Nanti biar jangan salah. Kemarin nggak kurang saya perhatikan, jadi saya copy aja ininya, apa namanya, screenshot aja dari layar ininya. Nah, coba ya ini ya ada yang ya ini ada jenis pertama, ini jenis kedua, ini jenis ketiga ya. Diingat ya. Nah, coba kita lihat bagaimana hubungannya atau bagaimana hubungan teknologi dengan karakteristik organisasi. Di sini ada 12 karakteristik organisasinya ya. Ini 1 2 3 4 5 dan selanjutnya sampai 12 karakteristiknya. Nah, yang pertama bagaimana jumlah tingkatan dalam
organisasi ya, maksudnya bagaimana jumlah tingkatan dalam organisasi ini pun kayak mana ya bukunya ini. Oke. Ini bukan 12 ini. Coba ini nomor 1 ya. Jadi ini maksudnya adalah jumlah tingkatan dalam organisasi. Ada nggak yang lagi buka modulnya? Ya, kira-kira gimana ini contoh apanya ini? Karakteristik organisasinya ini salah ya. Maksudnya penomorannya salah ya. Ya, kurang tepat ya. Nah, coba diperbaiki aja nanti ya. Jadi ini salah ya. Bukan 12. Setelah perhatikan cuma enggak. Ini ada berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 karakteristik organisasi. Nah, yang pertama adalah karakteristik yang pertama adalah jumlah tingkatan dalam organisasi. Nah, untuk jenis teknologi yang pertama tadi atau jenis jenis apa nih? Ya, atau jenis produksi tadi dia menggunakan apa? Menggunakan tiga jenis tingkatannya ya. Tetapi untuk jenis yang kedua menggunakan 4 dan jenis yang ketiga menggunakan 6. Nah, bagaimana dengan rentang kendalinya? Nah, untuk rentang kendalinya ya ini ada perbandingannya ya 2 3 ya. Jadi untuk jenis yang pertama ketika rentang kendalinya atau perbandingan antara atasan dengan bawahannya yaitu 1 berbanding 23, ini 1 berbanding 48 dan 1 berbanding 15 ya. Nah, bagaimana perbandingan jumlah buruh langsung terhadap jumlah buruh tidak langsung? Nah, ini berbicara tentang misalnya nih buruh lepas dan buruh harian sama buruh lepas apa bedanya? Sama aja ya. Yang ada buruh tetap ya, yang sama buruh lepas gitu ya. Oke. Nah, jadi ini apa? Oke, oke, nggak ada ya. Jadi di sini berbicara tentang perbandingan jumlah buruh langsung terhadap buruh tidak langsung. Oke, atau bisa dikatakan buruh tetap dengan buruh lepas lah gitu ya. Nah, untuk jenis yang pertama, ketika buruh lepasnya atau buruh langsungnya 9, maka buruh tidak langsungnya ada 1 orang ya, dan selanjutnya. Nah, bagaimana perbandingan jumlah anggota kelompok terhadap pimpinannya? Nah, kelompok pimpinan terhadap jumlah total karyawannya biasanya rendah, yang di sini sedang dan tinggi ya. Jumlah pekerja dengan keterampilan yang tinggi. Nah, untuk jenis kelompok yang pertama itu yang tadi biasanya jumlah pekerjanya yang dengan keterampilan yang tinggi adalah tinggi, baru yang kedua rendah dan yang selanjutnya. Nah, coba ini hanya menjelaskan, ini udah jelas dibuat di sini bagaimana formalisasinya, sentralisasinya, jumlah komunikasi lisannya dan jumlah komunikasi tertulisnya serta jenis organisasinya. Nah, coba kita lihat dikatakan di sini di buku kita bahwa tampak bahwa jenis teknologi yang digunakan membawa pengaruh terhadap karakteristik struktur suatu organisasi. Contohnya, jumlah karyawan pada jenis teknologi yang pertama menjadi besar karena tingginya ketergantungan proses produksi terhadap keterampilan pekerja. Ya, nih, kenapa di sini dikatakan tinggi? Kenapa? Karena tingginya ketergantungan proses produksi terhadap keterampilan karyawan. Pada jenis teknologi yang kedua, ya, jumlah karyawan ahli tidak terlalu besar. Nah, coba berapa di sini karyawan ahlinya? Rendah, ya, di sini dikatakan rendah. Kenapa ini rendah? Nah, dikatakan di sini karena jenis pekerjaan menuntut adanya pembagian tugas menjadi pekerjaan khusus. Ya, itu dia alasannya. Oke, nomor 3. Pada jenis teknologi yang ketiga, proses dilakukan oleh mesin atau peralatan tanpa campur tangan pekerja. Ya, makanya di sini hanya sedikit menggunakan karyawan. Ya, makanya ketika bekerja di dalam atau di perusahaan yang menggunakan teknologi yang tinggi tadi, campur tangan karyawan hanya sedikit. Oke, itu dia ya. Berapa lagi yang belum hadir ini? 3 ya. Berapa orang lagi ya? Soalnya Bapel udah minta absennya. Ntar ya, harus dikirim malam ini katanya. Ntar saya cek dulu. Oke. Nah, ini dia. Jadi inilah
hubungan jenis teknologi dengan karakteristik organisasi tadi. Ya, jumlah oke, ini ada 10. Yang pertama, jumlah tingkatan dalam organisasi. Diingat ya, jadi apa karakteristik organisasinya? Yang diingat adalah jumlah tingkatan dalam organisasi. Yang kedua ada rentang kendali. Yang ketiga perbandingan jumlah buruh langsung dengan jumlah buruh tidak langsung. Nomor 6 ada perbandingan jumlah anggota kelompok pimpinan terhadap jumlah total karyawan. Yang selanjutnya ada jumlah pekerja dengan keterampilan yang tinggi. Yang kedelapan berbicara tentang formalisasi, ya formalisasinya bagaimana, ya kan? Kemarin kita kan udah belajar formalisasi. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah sentralisasi, ya. Kita udah berbicara tentang sentralisasi, bagaimana penyampaian atau bagaimana ininya pengkomunikasian atau pemberian tanggung jawabnya, ya, dalam pengambilan keputusannya. Yang selanjutnya adalah jumlah komunikasinya, ya, baik secara lisan ataupun secara tertulis, ya. Dan yang selanjutnya adalah jenis organisasinya. Oke. Ada mau ditanya dari sini? Dari hubungan jenis dari tabel ini ada yang mau ditanya? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanya, biar kita lanjut, ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut tentang bagaimana teknologi dan reformasi organisasi di dalam perusahaan manufaktur, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Woodward juga mengukur tingkat keberhasilan perusahaan itu dengan menggunakan beberapa kriteria, ya. Jadi di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, ya, mengukur tingkat keberhasilan perusahaan itu biasanya dilihat dari apa? Dari segi apa? Coba, ada yang mau ngasih pendapat nggak? Ketika misalnya nih, contoh nih, ketika kita punya sebuah organisasi, nah, dikatakan organisasi yang kita pimpin itu misalnya berhasil atau tidaknya, itu biasanya dilihat dari segi mana? Oke, contoh jenis organisasi kita misalnya, atau dalam jenis menghasilkan laba. Misalnya biasanya dilihat dari segi apa? Coba. Ada nggak yang mau ngasih pendapat? Ya, benar ya. Jadi ketika contoh, ya benar. Yang pertama adalah dari segi penjualan, ya benar sekali. Jadi ketika sebuah perusahaan, terlebih perusahaan yang misalnya dia jenis usahanya atau jenis organisasinya yang memang merupakan tujuannya untuk menghasilkan profit. Nah, dari mana mereka bisa, atau dari mana sebuah perusahaan ini dikatakan berhasil atau tidak adalah, ya tadi, ketika mereka berapa keuntungan yang bisa mereka hasilkan. Nah, itu dia. Jadi orang akan melihat bagaimana tingkat keberhasilannya tadi, yaitu dari keuntungannya tadi, atau bisa berupa dari penjualannya berapa, keuntungannya berapa, ya. Itu dia, ya. Jadi di sini dikatakanlah bahwa beberapa kriteria, ya, untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah perusahaan biasanya dapat menggunakan kriteria yang pertama yaitu tingkat keuntungan, atau sering juga kita sebut sebagai profitability, ya. Baru yang kedua dikatakan adalah market share, ya. Market share ini sebenarnya di sini kalau kita mengikuti bukunya, misalnya market share, nilai saham perusahaan, ya, di dalam bursa dan juga reputasi, bisa mempunyai dua arti di sini, ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang market share ini, yaitu bisa berupa bagaimana sebuah perusahaan itu menguasai penjualan, ya. Itu dia market share ini maksudnya di sini. Nah, kalau kita berbicara tentang misalnya investasi atau nilai dari misalnya sebuah perusahaan, ini bisa berbicara tentang nilai sahamnya, ya, atau berapa pengembalian sahamnya, ya, market share-nya. Oke, nah, dan selanjutnya di sini dikatakan nilai saham perusahaan. Pernah nggak kalian mendengar misalnya nilai saham perusahaan
A, B, C. Pernah nggak kalian pernah mendengar kata nilai saham? Ada yang ngerti saham nggak di sini? Kenapa kita di sini berbicara saham? Oh, belum ya? Oke, nah, oke kita singgung sih. Oh, oke. Nah, jadi ah, jadi di sini apalagi kita kan misalnya orang orang ekonomi ya kan. Jadi kita misalnya kita harus ngerti bagaimana itu misalnya profitability, misalnya berbicara tentang saham, tentang market share, market value gitu kan. Kita juga harus tahu biarpun misalnya kita tidak ahli tapi paling sedikit oh maksudnya seperti apa. Nah, jadi kan di dalam perusahaan itu ketika mereka misalnya eh, contoh perusahaan A berapa nilai sahamnya gitu kan. Nah, nilai saham ini sangat berpengaruh terhadap terhadap apa? Terhadap perusahaan. Ketika nilai saham suatu perusahaan semakin tinggi, biasanya bagaimana? Biasanya akan semakin banyak investor atau misalnya mereka akan semakin mudah untuk mendapatkan pinjaman pinjaman modal. Itu gunanya. Makanya iya, makanya sebuah perusahaan itu biasanya semakin tinggi nilai saham perusahaan, berarti tingkat kepercayaan orang terhadap perusahaan tadi, iya, atau misalnya tingkat kepercayaan terkhususnya investor untuk menanamkan modalnya akan semakin tinggi. Dari sinilah dilihat. Makanya ini menjadi salah satu indikator atau kriteria keberhasilan suatu perusahaan, ya. Contohnya saya mempunyai sebuah perusahaan. Misalnya ketika misalnya saya menjual saham saya di pasaran bursa, nah, berapa harga sahamnya, berapa nilai sahamnya. Nah, biasanya perusahaan yang bagus atau perusahaan-perusahaan besar itu harga sahamnya akan semakin besar atau semakin lebih mahal dibandingkan dengan perusahaan yang bagaimana, yang lebih kecil. Karena harga saham itu dijual ada namanya nanti per lembar sahamnya gitu. Ya, per lembar sahamnya berapa. Jadi itu udah ditentukan oleh siapa? Oleh perusahaan atau iya, itu dia. Jadi ketika mereka menjual sahamnya nanti harga saham per lembarnya itu sekian. Nah, itulah yang dijual. Ya, itulah yang dijual tadi. Nah, biasanya semakin harganya tinggi berarti berarti nilai perusahaan tadi bagaimana? Semakin bagus. Itu dia gunanya. Apa nama? Kenapa? Oke, ya. Ya, tapi ap- apa coba ada nggak yang tahu harga saham mana yang paling tinggi sekarang di negara kita? Ya benar ya BCA ya. Jadi harga sekarang itu untuk di Indonesia perusahaan yang harga sahamnya paling tinggi itu adalah BCA ya. Oke. Saya lihat ada nih harga sekarang untuk Bank Sentral Asia itu atau BCA itu harga sahamnya 26.100 ya untuk sekarang untuk per IDR-nya ya. Oh iya, naik lah berarti sekarang ini bukan turun. Oh, oh iya 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 iya. Nah, jadi ketika misalnya itu dia ya contohnya sahamnya yang dijual. Jadi semakin biasanya harga saham tadi semakin tinggi ya dari situ dilihat keberhasilan sebuah perusahaan tadi. Berarti kalau misalnya contohnya nih ketika dia semakin mahal berarti orang semakin banyak untuk meminati. Kira-kira seperti itulah ininya. Apa kata gampangnya gitu ya bahasa bahasa mudahnya seperti itu. Nah, tetapi ketika misalnya harganya semakin rendah berarti itu biasanya karena semakin tidak diminati iya atau dipercaya itu dia. Oke, itu dia ya indikator atau ya, ini indikatornya ya. Ada mau ditanya dari sini? Apa contoh apa ini kita contoh bursa kita di negara kita? Pasar saham kita apa namanya? BEI. Iya, ya Bursa Efek Indonesia atau sering juga dalam nama bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan apa? IDX ya. Nanti kalau misalnya
IDX ya, kalau misalnya lebih sering orang memakai IDX, tapi kalau kita misalnya bahas Indonesia lebih kita sering dengan Bursa Efek Indonesia ya, atau sering juga dengan disebut dengan BIE. Tapi kan orang luar nggak tahu apa itu Bursa Efek Indonesia. Nah, tapi yang tahunya adalah IDX ya, Indonesian Exchange, atau sering disebut dengan Indonesian Exchange Stock ya, IDX ya. Oke, itu dia. Oke, ada lagi mau ditanya dari sini? Atau Indonesia Stock Exchange, maaf, Indonesian Exchange Stock, Indonesian Stock Exchange ya. Oke. Nah, selanjutnya menurut si Woodward tadi ya, perusahaan tadi dikelompokkan menurut keberhasilannya dalam 3 kelas. Ya, jadi eh, tadi kan kita udah berbicara ketika perusahaan tadi ada kriterianya, misalnya keberhasilannya diukur dari tingkat tadi berapa penjualannya, berapa harga sahamnya, berapa market share-nya, ya berapa berapa keuntungannya atau profitability-nya ya. Nah, kemudian di sini dikelompokkan dia lagi ya. Tadi menurut keberhasilannya ke dalam 3 kelasnya apa aja? Yang pertama adalah perusahaan dengan performansi rata-rata ya. Ini yang pertama. Yang kedua ada lebih rendah dari rata-rata, dan yang ketiga adalah lebih tinggi dari rata-rata. Nah, maksudnya yang seperti apa? Nah, di sini dikatakanlah, coba dilihat ada nggak yang pakai modul? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada. Nah, jadi biasanya untuk perusahaan dengan performansi rata-rata itu ya udah yang misalnya eh, jadi kan kita ada target nih, setiap perusahaan itu udah dikasih target. Ya nggak? Biasanya perusahaan itu mempunyai target nggak? Dalam misalnya nih contoh, sebuah perusahaan atau organisasi ketika didirikan mereka mempunyai target nggak? Ya, jadi oke. Nah, jadi berdasarkan itulah setelah mereka mempunyai target misalnya nih. Nah, target yang dibuat sebuah perusahaan itu biasanya bagaimana? Pasti berbeda-beda. Nah, tetapi dalam mencapai target tadi ya, dalam mencapai performance tadi, mereka akan menghasilkan performance yang berbeda-beda. Nah, makanya di sini dikatakan ketika misalnya mereka contohnya target mereka misalnya 100% penjualan untuk tahun berikutnya. Nah, setelah mereka melewati masa tadi ya, target tadi ternyata performance rata-ratanya hanya sebesar berapa? 50% atau dapat dengan setengahnya. Itulah dikatakan dia untung. Ya, tetapnya dia untung tetapi hanya bagaimana? Setengah. Itu dia, atau mereka hanya mencapai targetnya setengahnya. Nah, yang kedua lebih rendah dari rata-rata. Nah, jadi maksudnya ini adalah mereka tidak mencapai rata-rata targetnya tadi, ya. Nah, di bawah rata-rata lah. Jadi yang ketiga apa? Lebih tinggi dari rata-rata ini maksudnya adalah lebih tinggi dari yang ditargetkan. Nah, ya jadi perusahaan biasanya mengacu pada jenis yang ketiga ini. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya dari sini, dari jenis keberhasilannya dikelompokkan menurut 3 kelas. Oke. Nah, kalau tidak ada, biar kita lanjut ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini perlu diingat ya. Oke. Selanjutnya, dikatakan lagi bahwa menurut si Woodward, perusahaan yang mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi adalah perusahaan yang sesuai dengan jenis teknologinya. Maksudnya yang bagaimana? Jadi rata-rata katanya bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat keberhasilan tinggi biasanya adalah perusahaan yang sesuai dengan jenis teknologi yang digunakan mereka. Ya, itu dia. Baru perusahaan yang berhasil pada jenis teknologi pertama dan ketiga umumnya adalah organisasi organik. Tadi kan kita udah belajar kan jenis organisasi yang pertama tadi bagaimana? Yang organik ya, dan yang ketiga juga ada organik, yang kedua adalah mekanistik ya. Perusahaan yang berhasil pada jenis teknologi 2 umumnya adalah jenis organisasi mekanistik. Itu dia. Oke, kalau ini nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke mana nih? Perusahaan non manufaktur. Nah,
Ada nggak yang mau ditanya dari sebelum kita masuk ke sini? Ada yang mau ditanya tentang perusahaan manufaktur tadi? Nggak ada ya? Nggak ada yang bertanya. Cobalah ditanya yang mana, mana tahu. Atau memang nggak ngerti apa yang saya ini, yang saya katakan dari tadi, makanya nggak ada yang mau bertanya. Serius. Nanti tiba-tiba nggak ngerti, makanya. Oke ya, jadi kalau mau kalau nggak ada mau ditanya tentang perusahaan manufaktur, bisa kita lanjut ya untuk perusahaan non manufaktur. Nah, oke, coba sebelum kita lanjut, kira-kira di Indonesia itu perusahaan yang paling berkembang yang manufaktur atau yang non manufaktur? Yang menurut kalian lah dulu, paling banyak perusahaan perusahaan yang paling banyak di Indonesia itu yang manufaktur atau non manufaktur? Manufaktur ya. Oke. Hmm. Eh, oke, sebelum ke situ, negara kita termasuk negara industri atau bukan? Ada berapa orang yang mengatakan negara kita negara industri? Yakin? Jadi kita belum termasuk negara industri. Kita belum termasuk negara industri. Contoh negara industri itu apa? Jepang. Apalagi China, bolehlah. Negara kita itu adalah negara agraris atau negara pertanian. Masa lupa negara Indonesia negara agraris sih? Itulah, makanya saya bilang loh. Nah, jadi Indonesia itu adalah salah satu negara agraris ya, yaitu berupa masih kita negara kita masih tergantung kepada hasil-hasil dari pertanian ya. Jadi untuk pendapatan negara kita masih lebih ditopang atau lebih besar dari hasil pertanian atau lebih lebih sederhananya masyarakat kita umumnya 60% masih bagaimana bertani. Ya, itu dia ya. Jadi bertani atau berkebun gitulah ya. Cuma kita belum dikatakan sebagai negara industri. Ya, industri kita hanya masih di beberapa kota besar ya atau misalnya masih sedikit ya hanya di kota-kota besar. Untuk misalnya secara menyeluruh belum dikatakan kita sebagai negara industri. Contoh negara industri di dunia tadi yang saya sebutkan misalnya kayak USA, apalagi Jepang, Jerman, dan beberapa negara maju. Biasanya negara-negara maju itu adalah contoh negara industri, ya. Itu dia. Itu kan menurut Citra, menurut ini. Kenapa itu kira-kira dicoret? Ayo, kita kan orang ekonomi nih, harus tahu juga kenapa. Coba. Ayo, tadi yang bertanya kira itu kenapa kira-kira? Kenapa tiba-tiba dikatakan bahwa Indonesia itu kan udah dicoret dari negara berkembang katanya. Kita dicoret Nah, jadi kan kalau dikatakan sebuah negara berkembang itu kan ada beberapa kriterianya. Misalnya kan bisa dari berapa PDB-nya, ininya per kapitanya setiap masyarakatnya gitu kan. Nah, tapi kalau yang kemarin itu kan itu bukan karena PDB kita yang tinggi, tetapi itu lebih kepada apa? Karena contohnya nih, kita dicabut atau kita dicoret dari situ karena apa? Karena Amerika Serikat itu atau USA itu mereka eh, ada seperti kompensasi, bisa kita katakan kompensasi atau kemudahan lah ya, kemudahan bagi negara untuk negara berkembang ketika mereka akan mengekspor hasil hasil ininya atau misalnya barang-barang dari negara berkembang untuk masuk ke USA. Mereka misalnya dikasih bisa dikatakan dikasih kompensasi atau eh, tidak dikenakan pajak yang terlalu tinggi kira-kira seperti itu dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju. Jadi sebenarnya yang diuntungkan di situ siapa?
justru kita merasa dirugikan. Karena apa? Karena iya, jadi ketika misalnya kita dikelompokkan, iya, jadi ketika kita dikelompokkan tadi terhadap negara yang sudah maju, nah ketika kita misalnya untuk mengirimkan barang ke misalnya mengekspor, nah kita tidak akan mendapatkan kompensasi tadi lagi. Jadi barang kita akan bersaing dengan negara-negara yang sudah maju. Jadi biasanya yang dirugikan siapa? Ya kita, ya negara berkembang. Tetapi untuk negara berkembang tadi, ketika mereka masih dikatakan berkembang, kemudahan mereka untuk mendapatkan akses tadi lebih gampang. Itu bedanya. Nah, jadi itu hanya untuk sebagai permainan atau dikatakan permainan ekonomi lah itu. Ya, itu dia. Oke, nah selanjutnya, oke ini udah kita ya. Udah, nah nah oke. Nah di sini dikatakan bahwa yang nomor selanjutnya dikatakan peneliti yang juga dianggap sebagai pelopor di bidang teknologi adalah si James Thomson. Nah, jadi si James Thomson inilah salah satu. Kita masuk yang kedua nih ya. Oke, yang kedua ya. Oke. Nah, jadi untuk perusahaan non manufaktur ya, untuk perusahaan non manufaktur sekarang siapa pelopornya tentang organisasi di dalam perusahaan manufaktur itu, yaitu adalah dikatakan di sini adalah si James Thomson ya. Jadi di sisi James Thomson ini dikatakan bahwa dia berbeda dari si Woodward. Kalau si James Thomson itu penelitiannya mengenai teknologi organisasi yang tidak didasarkan pada penyelidikan yang dilakukan di lapangan, melainkan merupakan suatu pembahasan teoritis yang disusun berdasarkan berbagai macam landasan pemikiran yang telah muncul sebelumnya. Ya, jadi maksudnya itu yang bagaimana? Nah, di sini dikatakan bahwa si Thomson ini mengatakan bahwa organisasi tadi adalah sebuah sistem terbuka dan teknologi organisasi merupakan cerminan dari kondisi lingkungan organisasi maupun jenis-jenis kegiatan internal yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Bentar ya, panas banget ini. Nah, jadi menurut si Thomson dikatakanlah sebuah organisasi itu adalah sebagai sistem terbuka dan teknologi organisasi merupakan cerminan dari kondisi lingkungan organisasi maupun jenis kegiatan internal yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Itulah menurut si Thomson, yaitu tentang bagaimana pengertian organisasi tadi. Nah, coba kita lihat di sini. Kemudian dia mengklasifikasikan tiga teknologi non manufaktur. Ya, menurut si Thomson dia mengklasifikasikan tiga teknologi non manufaktur. Ya, yang pertama adalah teknologi perantara. Yang kedua ada teknologi rangkaian panjang. Ya, yang ketiga ada teknologi intensif. Nah, maksudnya yang seperti apa? Coba kita lihat. Nah, di sini kan ada gambar. Mana nih? Coba di sini. Oh, alah. Oke. Coba di sini kan ada tiga jenis ya, atau kita kan di sini ada tiga jenis tadi, jenis teknologi non manufaktur. Dari gambar ini kita lihat yang pertama yaitu teknologi perantara. Nah, di sini kan ada dua klien. Ada nggak di sini dua klien? Bisa dilihat ya dari gambarnya ya. Bisa nampak nggak? Oke, nah di sini ini adalah klien yang pertama. Yang ini adalah klien yang kedua. Nah, di sini ada organisasi di tengah-tengah ini di antara dua klien tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang kalau kita melihat dari gambar ini kira-kira apa pengertian dari teknologi dikatakan dia teknologi perantara. Nah, jadi teknologi perantara di sini maksudnya adalah
menghubungkan atau dikatakan sebagai penghubung antara beberapa atau lebih klien ya, klien misalnya ini klien yang pertama dan ini klien yang kedua. Nah, ketika mereka bisa berhubungan harus ada yang namanya ada organisasi yang menghubungkan tadi klien yang pertama dengan klien yang kedua. Makanya dikatakan adalah teknologi perantara. Apa contohnya? Contoh teknologi yang mengadopsi ini yaitu bisa apa contoh untuk penjualan saham. Nah, di dalam penjualan saham itu ya yang bertemu di situ siapa? Klien dengan organisasi. Baru yang mempertemukan mereka siapa? Yaitu organisasi tadi. Ya, itu dia contoh teknologi yang menggunakan teknologi perantara. Contohnya saya adalah organisasi, nah atau sebuah organisasi. Nah, mereka organisasi tadi, ya, organisasi tadi akan mempelopori. Contoh mereka ingin menjual saham. Nah, di sini saham siapa yang dijual? Coba, kira-kira. Iya, saham dari klien yang pertama. Kemudian siapa yang membeli? Yaitu klien yang kedua. Ya, itu makanya dikatakan adalah teknologi perantara. Ya, jadi mereka sebenarnya klien yang pertama dengan klien yang kedua mereka tidak bertemu. Mereka bertemu karena adanya organisasi perantara. Ya, itu dia. Oke, yang kedua itu adalah teknologi rangkaian. Nah, kalau kita berbicara dengan teknologi rangkaian ini yang seperti apa? Nah, kalau rangkaian itu bisa berbicara tentang tahapan yang berurutan. Coba lihat tanda panahnya di sini. Nah, di sini kalau yang pertama tadi kan udah jelas ya kan dari klien ke organisasi, makanya ada tanda panahnya ke organisasi kemudian ke klien. Nah, kalau di sini organisasinya adalah bagaimana? Berurutan ya. Jadi berurutan satu dengan yang lain. Contoh ini misalnya tahap satu, kemudian ke tahap 2, kemudian ke tahap 3 ya. Jadi biasanya ini terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan yang berurutan ya. Nah, dan biasanya hasilnya adalah inilah hasilnya akan menghasilkan output ya yang biasanya ini akan digunakan untuk siapa? Untuk konsumen ya. Contoh, apa contohnya ini? Contohnya ini adalah pabrik-pabrik mobil ya. Itu dia pabrik biasanya yang yang melakukan pekerjaan berurutan, saling berurutan dalam merangkai kegiatannya. Apalagi biasanya yang teman-teman kerja di pabrik elektronik atau pak jenis pabrik apalah biasanya itu mereka akan mempunyai kegiatan yang berurutan sehingga sampai kepada siapa konsumen. Nah, yang ketiga yaitu apa? Teknologi intensif. Maksudnya yang seperti apa? Nah, jadi kalau berbicara tentang intensif ini yaitu adalah berupa kumpulan dari berbagai jenis pelayanan khusus yang keseluruhannya digabungkan untuk melayani klien. Ya, itu dia ya. Oke. Nah, jadi coba kita buka apa namanya? Modulnya. Nah, di sini dikatakan bahwa contoh dari teknologi intensif itu adalah contoh sebuah lembaga pendidikan, misalnya sebuah perguruan tinggi, ya. Siapa itu yang ngegas itu? Kok kok ngegas pula? Kenapa nggak bagus sinyalnya rupanya? Siapa lagi yang belum datang ini, yang belum hadir ini? Mbak Siti Alfia, kenapa nggak pernah hadir ya? Maksudnya kok jarang ini ya? Ada nggak yang bisa tolong kasih kabar sama Mbak kita itu? Oh iya ya, itulah makanya saya bilang mana tahu ada teman yang bisa membantu gitu kan. Nah, untuk ininya.
Kenapa kira-kira gitu kan jarang itu. Oke, oke, nggak apa-apa, lupakan itu, lupakan tentang yang itu. Nah, sekarang kita teknologi intensif tadi contohnya yang bagaimana? Ini biasanya untuk berlaku untuk sebuah lembaga, contoh lembaga pendidikan ya. Nah, di dalam lembaga pendidikan tadi ada unit-unit khusus ya, misalnya yang menangani contohnya bagian pendidikan, bagian administrasi, bagian laboratorium, perpustakaan dan bagian-bagian lainnya. Mereka akan bersama-sama melayani kepentingan siapa? Kepentingan mahasiswa. Itu dia ya. Contoh dari teknologi intensif tadi. Makanya kita tadi kalau berbicara tentang teknologi intensif tadi apa artinya? Yaitu kumpulan dari beberapa jenis pelayanan khusus yang keseluruhannya digabungkan untuk melayani kliennya. Nah, makanya contohnya tadi di dalam contohnya tadi adalah misalnya organisasi pendidikan perguruan tinggi, siapa di situ kliennya adalah mahasiswanya tadi. Nah, di sana mereka akan melayani mahasiswa dari beberapa bagian pelayanan tadi ya, dari bagian administrasi, bagian pendidikan, bagian perpustakaan dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah 3 jenis teknologi non manufaktur yang menurut siapa? Menurut si Thomson ya. Diingat ya, yang pertama tadi ada teknologi perantara, yang kedua ada teknologi rangkaian panjang, dan yang ketiga ada teknologi intensif. Diingat ya, apa tadi kalau teknologi perantara berarti menghubungkan dua klien. Ya, itu kata kuncinya. Kalau yang teknologi rangkaian panjang yang bagaimana? Yaitu tahapan berurutan ya. Jadi tahapannya udah jelas, berurutan dari urutan pertama, kedua, ketiga hingga prosesnya selesai dan sampai kepada konsumen atau klien. Kalau yang ketiga tadi yang bagaimana adalah kumpulan dari beberapa pelayanan atau yang kemudian mereka digabungkan untuk melayani konsumen ya. Itu dia, jelas ya. Ada lagi mau ditanya dari sini? Oke, saya pikir cukup jelas ya tentang klasifikasi teknologi non manufaktur menurut si Thomson. Nah, yang selanjutnya kemudian kita berbicara tentang penelitian si Aston. Nah, jadi penelitian Aston ini adalah penelitian yang dilakukan oleh sekelompok peneliti dari Universitas Aston di Birmingham ya. Nah, makanya dikatakan dia mungkin penelitian Aston karena namanya dari Universitas Aston tadi ya. Jadi mereka itu mempelajari berbagai macam organisasi untuk merumuskan dan mengklasifikasikan teknologi organisasi. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang si Woodward, berbicara tentang si Thomson. Nah, kalau di sini kita berbicara tentang apa? Tentang kelompok Aston itu mereka merumuskan apa nih? Merumuskan skala atau pengklasifikasian teknologi yang dapat digunakan untuk organisasi manufaktur maupun non manufaktur. Jadi bisa kita katakan ini adalah gabungan dari contoh pengklasifikasian organisasi di dalam manufaktur ataupun yang non manufaktur. Kalau tadi si Woodward ya, si Woodward tadi dia fokusnya kemana? Ke manufaktur. Kalau siapa namanya? Kalau si Thomson tadi fokusnya kepada non manufaktur. Jadi kalau dalam penelitian Aston ini adalah yang bagaimana? Yang bisa dikatakan gabungan atau pengklasifikasian dari manufaktur maupun non manufaktur. Nah, di dalam penelitian Aston ini mereka akhirnya menemukan 3 variabel utama yang dianggap merupakan aliran kegiatan suatu organisasi ya. Nah, itu dia katanya ada 3 yang dianggap menjadi aliran kegiatan suatu organisasi. Variabel ini seringlah dikatakan sebagai atau sering juga dinamakan sebagai integrasi aliran kegiatannya. Diingat ya, jadi ketika misalnya ada nanti soal atau misalnya pertanyaan apa apa namanya nih? Apa nih namanya? Sorry. Jadi ketika misalnya ada nanti soal atau misalnya berbicara tentang variabel Aston itu ya, 3 variabel Aston itu yaitu dinamakanlah integrasi aliran kegiatannya. Nah, coba kita lihat
Di sini dikatakan lagi bahwa makin tinggi tingkat angka integrasi aliran kegiatan suatu perusahaan menunjukkan tingkat otomatisasi peralatan yang lebih besar, aliran kegiatan yang lebih kaku, dan ketelitian evaluasi proses yang lebih tinggi. Ya, itu menurut si Aston. Coba kita lihat di sini. Nah, inilah 3 variabel aliran kegiatan tadi yang diklasifikasikan oleh si Aston. Yang pertama adalah otomatisasi peralatan, yang kedua ada fleksibilitas aliran kegiatan, dan yang ketiga adalah ketelitian evaluasi proses. Ya, ini dia. Jadi inilah 3 jenis aliran kegiatan tadi yang suatu organisasi menurut si Aston. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan otomatisasi peralatan? Nah, jadi otomatisasi peralatan tadi adalah menunjukkan presentasi kegiatan yang dilakukan oleh mesin ataupun peralatan yang bekerja sendiri secara otomatis, ya, itu secara otomatis. Jadi di sini mereka akan mengetahui seberapa persen atau seberapa banyak pekerjaan tadi dilakukan oleh mesin dibandingkan oleh manusia. Jadi ini bisa makanya dikatakan otomatisasi peralatan, ya. Jadi seberapa banyak pekerjaan itu yang dilakukan oleh mesin-mesin daripada yang dikerjakan oleh manusia. Nah, yang kedua adalah fleksibilitas aliran kegiatan. Maksudnya adalah menunjukkan berapa fleksibilitas pengetahuan, ya, keterampilan, peralatan yang digunakan dalam aliran kegiatan, ya. Oke, jadi itu pengertian dari fleksibilitas aliran kegiatan. Nah, biasanya fleksibilitas aliran kegiatan ini akan menggambarkan eratnya hubungan antara langkah-langkah dalam aliran kegiatan. Oke, yang ketiga adalah ketelitian evaluasi proses. Jadi kalau jadi di dalam sebuah organisasi itu pasti akan dilakukan bagaimana mereka teliti atau tidak dalam melakukan pekerjaannya tadi. Ya, makanya diadakanlah ketelitian evaluasi proses ini. Fungsinya apa? Untuk apa? Jadi fungsinya untuk menunjukkan tingkat ketelitian yang digunakan dalam mengevaluasi proses yang dilakukan, baik mulai dari evaluasi yang tingkat ketelitiannya tinggi hingga menggunakan pengukuran secara kuantitatif hingga evaluasi ke tingkat ketelitian yang lebih rendah. Nah, jadi yang diteliti itu maksudnya mulai dari yang tinggi sampai kepada yang paling rendah, ya. Itu dia maksudnya. Oke. Kemudian kelompok Aston ini mereka menemukan bahwa akan menemukan bahwa ketiga variabel tadi adalah dalam teknologi itu biasanya hubungannya satu dengan yang lain itu biasanya sangat erat, ya. Itu dia. Nah, makanya tadi kita dikatakan bahwa penggabungan dari 3 variabel tadi adalah dikatakan integrasi aliran kegiatan. Oke, selanjutnya dikatakan di sini bahwa perusahaan manufaktur memiliki 3 nilai integrasi aliran kegiatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan non manufaktur. Apa maksudnya integrasi? Kemarin pernah saya jelaskan integrasi sebelumnya. Misalnya nih contoh di Taiwan kan integrasi transportasinya sudah sangat bagus, misalnya melalui bus, MRT, LRT, apalagi ke bandara juga terakses semua. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang integrasi itu biasanya yang bagaimana? Bisa kita katakan adalah sebagai proses apa? Penyatuan. Ya, diingat ya. Jadi kalau integrasi tadi misalnya penyatuan, bagaimana proses integrasinya? Berarti bagaimana proses penyatuannya? Misalnya antara bus terhadap misalnya kereta api, baru terhadap akses
bandara, MRT dan lain sebagainya ya. Jadi itu namanya integrasi penggabungan ya, penggabungan. Nah, makanya dikatakan di sini perusahaan manufaktur memiliki nilai integrasi aliran kegiatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan non manufaktur. Maksudnya adalah di dalam perusahaan manufaktur ini bagaimana proses integrasinya? Lebih tinggi. Karena kenapa? Karena biasanya terlebih kepada misalnya manufaktur yang menghasilkan misalnya dari bahan baku menjadi bahan jadi, biasanya proses integrasinya bagaimana akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan perusahaan yang non manufaktur. Selanjutnya bahwa terdapat hubungan teknologi dan organisasi. Ya jelas. Jadi setiap organisasi itu kalau misalnya terlebih sekarang ketika kita ada organisasi atau kita mendirikan sebuah organisasi, kita tidak boleh terlepas dari yang namanya teknologi. Jadi itu memang udah ada hubungannya, itu udah harus sejalan. Ketika ada organisasi, harus ada juga namanya teknologi. Kira-kira ada nggak sekarang organisasi yang tidak menggunakan teknologi lagi? Di dalam kegiatan ininya, organisasinya. Contoh organisasi yang tidak menggunakan teknologi, ada nggak teman-teman yang tahu? Ayo, ada nggak kira-kira ya tidak menggunakan teknologi lagi? Palinglah yang tradisional mungkin ya, teknologi yang enggak yang memang eh, ketika misalnya organisasi itu didirikan mungkin ya harus tradisional yang enggak ada lagi. Rata-rata setiap organisasi, apalagi misalnya organisasi besar, wajib mengadopsi atau menggunakan apa teknologi karena sekarang adalah oke. Saya mau nanya nih. Siapa di sini pernah nggak mendengar kata revolusi industri 4.0? Nah, itu lagi booming nih sekarang nih. Itu kira-kira maksudnya yang seperti apa coba? Yang kan sekarang nih Indonesia lagi apa? Sekarang kita mau masuk terhadap industri era 4.0 katanya. Aku aja dulu bingung apa maksudnya industri 4.0 gitu ya kan. Ternyata sebelumnya udah ada industri 3.0 ya kan? Pernah nggak kalau misalnya 4.0 ada berarti 3.0 juga ada kan? Kira-kira seperti itu. Nggak mungkin ada 4.0 tapi 3.0 tidak ada. Pernah ya, kita kan sekarang lagi masuk industri yang bagaimana? Yang 4.0 ya. Itu maksudnya kira-kira yang seperti apa coba? Itu paling paling ini loh, paling paling apa namanya? Paling umum. Kemarin kan kalau misalnya sebelum itu kan kalau industri 4.0 itu biasanya berlaku mulai dari abad 21 untuk sekarang ya kan. Nah, kalau untuk industri 3.0 kemarin itu ya itulah yang kita atau perusahaan-perusahaan yang biasanya menggunakan komputer di dalam melaksanakan kegiatannya. Nah, sekarang itu yang 4.0 itu yang bagaimana gitu kan? Kenapa? Iya, tapi boleh kita katakan itu lebih ya benar sih, lebih canggih lagi ya kan. Nah, coba tapi untuk lebih jelasnya dikatakan bahwa biasanya revolusi atau industri 4.0 itu yang ya jelas menggunakan teknologi yang iya, itu yang paling tepatnya ya. Jadi bisa berbicara tentang bagaimana pertukaran datanya, apalagi bagaimana kesesuaiannya nanti, transformasi informasi ya maksudnya ya, pertukaran datanya, bagaimana tekniknya di lapangan ya. Makanya itu industri 4.0 sekarang itu harus sangat bagaimana canggih ya. Nah, jadi kenapa kita memerlukan 4.0?
Iya, jadi itu gunanya bagaimana? Karena kan revolusi industri itu bagaimana? Karena untuk menjawab tantangan yang terjadi saat ini, yaitu bagaimana pemanfaatan efektivitas ataupun efisiensi di dalam memproduksi suatu barang itu secara cepat tadi. Baik integrasinya, pertukaran informasinya bagaimana, teknologi teknologi otomatisnya bagaimana. Ya, itulah yang sedang dibahas di dalam revolusi industri 4,0 ya. Itu dia. Jadi ya benar, teknologi yang digunakan sudah semakin tinggi. Ya kalau dulu kan revolusi industri 3,0 maksudnya itu ya disitulah ditemukan komputer, bagaimana komputer sangat membantu terhadap pekerjaan manusia. Ya. Nah, ya manusianya di rumah aja ya kan. Jadi itulah tadi ya. Jadi ya industri 4,0 tadi yaitu berbicara tentang big datanya, apalagi internet, pokoknya yang udah artificial intelligence. Pernah nggak mendengar kata apa? Artificial intelligence? Iya, ini juga saya dapatkan setelah saya kuliah di sini loh. Saya setelah jadi profesor saya "Ih, apa itu artificial intelligence?" katanya loh. Oh my God, ternyata ternyata kita udah jauh gitu kan. Setelah saya kuliah di sini, artificial. Jadi artificial intelligence itu itu seperti teknologi komputer ya, yang bagaimana yang memungkinkan nanti mesin itu memiliki kecerdasan seperti manusia ya. Jadi diterapkanlah kecerdasan tadi ya, kecerdasan yang dimiliki manusia tapi ini mesin ya. Kan sekarang udah banyak itu yang apa yang digunakan misalnya apa? Iya, kayak robot itu tahu kan robot-robot. Eh, jadi ini gunanya untuk apa? Mereka bisa membantu pekerjaan manusia loh sekarang. Iya, itulah yang dinamakan dengan artificial intelligence. Jadi bagaimana ini nanti mereka mampu ya mampu menganalisis atau mempelajari nanti data itu atau misalnya secara berkesinambungan. Jadi mereka ketika diterapkan nanti di dalam robot tadi atau chip tadi, ya mereka akan seperti manusia. Tapi ini sebenarnya apa? Robot ataupun mesin, tapi kecerdasannya mirip dengan manusia. Nah, itu dia ya. Oke, makanya di industri 4,0 ini ya kita lihat aja bagaimana penerapannya. Kita udah siap nggak? Biasanya Indonesia udah siap lah ya. Kira-kira siap nggak Indonesia menghadapi industri 4? Kenapa? Iya ya, karena semuanya juga mengikuti ya kan. Nah, apalagi sekarang kan kita kan udah harus berbicara tentang big data, yaitu tadi artificial intelligence, cyber security. Nah, itu penting itu ya, tapi nggak sanggup. 401, kenapa ada 401? 4,0, 4 ah, oke. Semua. Jadi 4,0 ini yaitu tadi yang kita omongin tadi bagaimana. Kenapa? Nah, apa itu yang pernah didengar? Iya, makanya dibilang tadi big data-nya. Jadi keterbukaan informasi data itu gunanya untuk apa? Ya tadi kalau misalnya ketika ada sebuah perusahaan, misalnya nih, oh oke, contohnya, ketika sebuah perusahaan tadi dia informasi datanya lebih terbuka, otomatis orang akan lebih tahu tentang perusahaan tadi. Nah, gunanya untuk apa? Kalau ketika perusahaan itu bagus, berarti lebih tadi kepada kita misalnya aku nih, saya nih sebagai investor. Nah, ketika big datanya atau perusahaannya tadi misalnya bagus, saya akan lebih gampang untuk bagaimana menanamkan modalnya kira-kira seperti itu. Kemudian perusahaan akan lebih gampang untuk mendapatkan
tambahan modal atau tambahan pinjaman dari debitur, kira-kira seperti itu. Makanya keterbukaan arus informasi atau big data. Ya, itu dia. Oke, ada lagi? Oke, selanjutnya ini kan udah siap nih ya. Nah, tingkat spesialisasi kemudian dikatakan bahwa tingkat spesialisasi, tingkat standarisasi prosedur-prosedur dan desentralisasi ternyata makin besar jika nilai integrasi aliran kegiatan bertambah. Ya, diingat ya, tadi karena integrasi tadi katanya semakin tinggi, maka maka nilai integrasi aliran kegiatan bertambah. Maksudnya ketika desentralisasi tadi ternyata semakin besar, maka integrasi aliran kegiatan bertambah. Tahu kan desentralisasi ya, udah tahu ya pengertian desentralisasi ya. Udah kita jelaskan minggu kemarin. Nah, coba. Jadi ini adalah tabel berapa ini? Ini tabel 83 nilai integrasi aliran kegiatan berbagai jenis organisasi. Nah, ini hanya contoh nih. Ini adalah dua jenis yang manufaktur sama non manufaktur. Tahu kan M di sini apa kan? Nah, jangan yang dipikirkan yang lain-lain. Maksudnya M yang ini, maksudnya M di sini manufaktur, yang N yang non manufaktur, ya. Nah, jadi untuk aliran arus kegiatannya atau angka integrasi aliran kegiatannya untuk perusahaan manufaktur itu lebih tinggi dibandingkan non manufaktur. Nah, coba kita lihat berapa nih perusahaan yang non manufaktur di sini mulai dari nomor 11. Contohnya industri logam non ferro, industri mainan, ya, departemen pekerjaan umum, perusahaan asuransi, ya, ini adalah bank, supermarket. Ini adalah contoh perusahaan yang non manufaktur, ya. Bagaimana angka integrasinya? Nah, coba ini akan lebih rendah, misalnya 9, 8, 7, 6, 5 dan selanjutnya. Tetapi untuk industri atau manufaktur biasanya angka integrasi aliran kegiatannya lebih tinggi. Katakanlah ini 17% dari 100%, kira-kira seperti itu, ya. Ini misalnya angka yang 17, 16, 15, 14, 13 dan lain sebagainya. Oke, ini hanya bagaimana contohnya atau ini hanya bagaimana menunjukkan angka integrasi aliran kegiatan dari organisasi manufaktur ataupun non manufaktur. Ada mau ditanya dari sini? Oke, kalau tidak ada biar kita lewati, biar kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian apa ini? Bagian yang selanjutnya yaitu teknologi pada bagian-bagian organisasi. Nah, di sini kita lihat bahwa dikatakan bahwa penelitian ini dilakukan oleh Charles Perrow dengan menggunakan skala pengukuran teknologi yang bisa digunakan untuk perusahaan manufaktur dan non manufaktur, ya. Nah, ada dua dimensi dari kegiatan kerja dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah variasi tugas. Ya, ini dia dimensi kerja. Ya, dua dimensi kegiatan kerja dalam sebuah organisasi. Yang pertama apa? Ada variasi tugas. Yang kedua ada kemudahan analisis. Nah, maksudnya yang seperti apa? Nah, variasi tugas maksudnya adalah menunjukkan banyaknya kekecualian atau di dalam tugas yang diukur dengan banyaknya hal yang tak terduga dan hal yang baru yang terjadi di dalam proses pekerjaan. Itu dia, itu maksudnya variasi tugas. Dan yang kemudahan analisis yang bagaimana adalah pekerjaan yang mudah dianalisis bisa diuraikan menjadi beberapa langkah yang jelas. Ya, jadi kemudahan analisis itu maksudnya adalah menguraikan beberapa tugas menjadi jelas dengan beberapa prosedur atau menjadi dengan langkah-langkah yang jelas. Itu dia maksudnya variasi tugas dengan kemudahan analisis, ya. Variasi tugas, kemudahan analisis. Oke, coba perhatikan di sini. Di sini ada apa ini? Nah, di sini adalah bagaimana kerangka klasifikasi teknologi menurut si Poro tadi. Nah, ada 4, ya, perlu diingat ya, ada 4. Yang pertama ada namanya teknologi rutin. Yang kedua ada teknologi non rutin. Ini yang pertama ya. Sama 2. Yang ketiga ada teknologi craft. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah
teknologi non rutin. Nah, maksudnya apa? Nah, di 4 jenis teknologi ini adalah yang disklasifikasikan oleh si Pero ya. Dapat kita lihat bahwa untuk teknologi rutin biasanya ditandai dengan variasi tugas yang kecil. Nah, coba lihat ini kemudahannya bagaimana untuk yang rutin, yang teknologi rutin. Katanya bahwa ditandai dengan variasi tugas yang kecil. Tadi pengertian variasi apa? Nah, variasi tugas tadi adalah eh, bagaimana banyaknya pengecualian ya, kekecualian di dalam tugas. Oke, makanya di sini dikatakan bahwa untuk yang teknologi rutin ya, untuk yang teknologi rutin ditandai dengan yang mana itu? Oh, itu teknologi nomor 3 itu adalah teknologi craft. Dan nomor 4-nya itu adalah teknologi engineering maksudnya ini. Maaf, maaf. Ini bukunya yang ini teknologi engineering ya. Engineering diingat ya. Oke. Nah, yang pertama tadi adalah variasi tugasnya kecil, makanya coba lihat ini variasi tugasnya ke kiri ya kan. Ya, semakin ke ini misalnya ini kan pernah kan belajar yang apa grafik ya, yang kayak gini kan. Kayak mananya? Kayak mana mengundo ini? Coba dulu. Oke, yang seperti ini. Waduh. Nah, ini kira-kira. Nah, ini X, biasanya ini Y, yang seperti itu kan. Nah, biasanya ini kan titik nol ya kan. Titik nol semakin ke sini bagaimana? Semakin besar ya kan. Dan selanjutnya sampai 0 ke N gitu kan. N itu maksudnya jumlah banyaknya datanya, jumlah banyaknya besarnya gitu. Nah, bagaimana variasinya? Ini misalnya titik nol dan ini titik NX ya kan. NX. Nah, jadi variasinya di sini untuk yang teknologi rutin semakin kecil, tetapi untuk teknologi non rutin akan semakin besar ya. Pekerjaan biasanya dilakukan mempunyai standar dan juga formal yang bagaimana? Kalau di sini ya formalnya yang maksudnya ini dilakukan untuk pekerjaan yang formal serta mempunyai prosedur komputasisasi tertentu untuk menyelesaikannya. Contohnya ini adalah apa? Contohnya di bank ya, guru, juru gambar, operator mesin ya, itu dia yang menggunakan teknologi rutin. Kalau teknologi yang non rutin biasanya mempunyai variasi tugas yang tinggi ya, dan juga proses yang tidak terlalu dimengerti sehingga tidak mudah untuk dianalisis. Ya, ini katanya contohnya pengacara ya, engineering, akuntan, ya itulah dia ini pekerjaannya ini. Nah, yang ketiga, teknik craft. Apa teknik craft itu adalah aliran kegiatan yang relatif stabil tetapi dengan proses yang tidak terlalu dimengerti. Ya tadi yang kita tadi udah berbicara 3 jenis apa tadi itu? 3 jenis tingkatan teknologi tadi, misalnya yang manufaktur tadi yang sedikit atau yang tunggal, baru yang produksi massal. Nah, jadi maksudnya di sini yang craft itu adalah dia yang relatif kecil tadi. Oke. Nah, bagaimana ininya proses variasinya? Ya, proses variasinya rendah, ya, proses variasinya rendah dan kemudahannya juga bagaimana kemudahannya rendah. Nah, kalau untuk teknologi engineering bagaimana? Nah, untuk teknologi engineering pekerjaan termasuk jenis teknologi engineering itu umumnya cukup rumit ya. Ada nggak di sini yang bekerja sebagai engineering di Taiwan? Ada nggak teman-teman yang kerja sebagai engineering? Biasanya pekerjaan engineering itu sangat rumit loh, apalagi misalnya di manufaktur ketika misalnya terjadi kesalahan mesin atau mesin rusak, biasanya engineering akan bagaimana? Kerja sangat payah ya. Itu dia makanya engineering itu biasanya sangat susah. Saya tidak mau ngambil engineering karena saya nggak tahu itu maksudnya. Oke, jadi ini hanya bagaimana pengklasifikasian kerangka
klasifikasi teknologi ya, yaitu yang pertama tadi ada teknologi rutin, non rutin, teknologi craft dan teknologi engineering. Nah, bagaimana kemudahan variasinya tinggi atau tidak, bagaimana variasinya, baru bagaimana kemudahan tugasnya ya. Itu dia ya. Oke, ada yang mau ditanya dari sini tentang variasi dan analisisnya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini tadi udah ada tadi ya. Ini yang kita jelaskan tadi, yaitu 4 tadi: teknologi rutin, teknologi non rutin, teknologi craft dan teknologi engineering. Oke. Sekarang kita masuk atau kita berbicara yaitu tentang teknologi dan rancangan bagian-bagian organisasi. Dikatakan di sini bahwa teknologi yang digunakan pada suatu bagian organisasi dianggap mempunyai hubungan yang erat terhadap berbagai karakteristik organisasi seperti kualifikasi karyawan, struktur dan pola komunikasi. Nah, 3 ini yaitu kualifikasi karyawan, misalnya struktur organisasinya dan pola komunikasinya adalah hal atau yang berkaitan yang mempunyai hubungan erat terhadap berbagai karakteristik organisasi. Benar nggak ya? Benar nggak ini kira-kira? Ketika suatu organisasi itu ada, ya, misalnya nih kita mempunyai sebuah organisasi. Nah, jadi makanya dikatakan teknologi yang digunakan pada suatu organisasi ya dianggap mempunyai hubungan yang erat terhadap karakteristik organisasi tadi, seperti kualifikasi karyawan, strukturnya dan pola komunikasinya. Benar nggak ini kira-kira? Benar ya? Iya, karena di dalam sebuah organisasi kita akan melihat bagaimana ketika misalnya nih, contoh, sebuah organisasi misalnya bergerak di bidang informasi, misalnya informasi komunikasi. Nah, apa kualifikasi karyawan yang dibutuhkan mereka? Nah, itu akan berkaitan dengan teknologi yang mereka gunakan ketika mereka merekrut karyawan atau mereka membutuhkan karyawan, ya mereka akan melihat bagaimana kualifikasi karyawan yang mereka inginkan. Makanya dibilang akan berkaitan ya, berkaitan teknologi dengan jenis organisasi. Itu dia maksudnya. Kemudian bagaimana struktur organisasinya nanti dan pola komunikasinya. Oke, selanjutnya di sini ada hubungan teknologi. Hubungan teknologi mampu mempengaruhi sifat dari berbagai karakteristik organisasi. Ya, jadi katanya bahwa hubungan teknologi tadi mampu mempengaruhi sifat dari berbagai karakteristik organisasi. Yang pertama adalah organisasi organik dan mekanistik tadi, organik dan mekanistik. Ya, jadi itu ketika tadi kan kita udah lihat tuh yang jenis organisasi yang organik dan mekanistik. Nah, yang kedua adalah kualifikasi karyawan. Ya, baru ini tadi udah kita lihat. Yang ketiga ada namanya struktur formal. Ya, yang keempat ada namanya apa nih? Yang keempat ada rentang kendali. Maksudnya gimana nih? Oke, coba kita lihat di buku kita dikatakan contohnya ini. Untuk kualifikasi karyawan biasanya organisasi yang bersifat rutin umumnya tidak diperlukan karyawan dengan pendidikan maupun pengalaman yang terlalu tinggi. Nah, jadi contoh nih kenapa tidak diberlakukan? Nah, ketika misalnya pekerjaan itu dilakukan berulang, ya, mereka tidak akan suatu saat mereka akan menjadi ahli atau mereka akan ketika misalnya kita melakukan pekerjaan berulang biasanya kita akan bagaimana? Akan lebih
selanjutnya kita akan lebih ahli di bidangnya, ya. Itu dia. Makanya di sini tidak diperlukan kualifikasi pendidikan yang terlalu tinggi ataupun pengalaman yang terlalu tinggi. Kemudian apa? Struktur formal. Ya maksudnya bagaimana? Nah, teknologi rutin umumnya menuntut adanya standarisasi yang efektif, pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas berukuran kecil yang sederhana dan formalisasi. Ya, jadi gunanya ini adalah untuk mempermudah tadi bagaimana proses pekerjaan tadi dalam melaksanakan tugas tadi lebih mudah. Nah, untuk rentang kendali tadi ya kan, untuk rentang kendali itu kita udah tahu ya berapa rasio atau berapa sewajarnya jumlah bawahan yang wajib dipimpin oleh seorang atasan gitu ya. Jadi disinilah kita lihat seberapa banyak sebenarnya bawahan yang boleh dimiliki oleh seorang atasannya. Yang kelima adalah desentralisasi. Habis itu apa? Kewenangan. Baru apa lagi nih? Kebebasan dalam mengambil keputusan. Yang keenam ada komunikasi ya. Jadi komunikasi itu adalah bagaimana intensitas atau seringnya komunikasi yang antara atasan sama bawahannya. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk aliran informasi supaya tidak terjadi kesalahan ya antara misalnya penyampaian dari atasan terhadap bawahannya atau dari hierarki yang paling tinggi sampai hierarki yang paling rendah. Yang selanjutnya ada namanya koordinasi dan kontrol. Ya, jadi ketika misalnya sebuah organisasi itu sering atau pengkoordinasinya bagus, sering dikontrol, ya itu juga akan mempengaruhi karakteristik dari sebuah organisasi. Yang kemudian ada dan selanjutnya adalah fokus perhatian. Nah, jadi fokus perhatian itu kita akan melihat bagaimana kegiatan yang bersifat standar dan rutin sehingga perhatian dapat dipusatkan pada peningkatan efisiensi maupun jumlah outputnya. Nah, karena kan setiap organisasi itu pasti ada namanya apa? Fokus perhatiannya ketika didirikan pasti mereka mempunyai apa yang menjadi target utama mereka, ya. Kemana nantinya? Nah, itulah dikatakan apa? Fokus perhatian. Nah, coba kita lihat di sini adalah tabel yang menunjukkan hubungan jenis teknologi dengan karakteristik, struktur, dan manajemen pada suatu bagian organisasi. Nah, untuk formalisasi craft, bagaimana nih? Sedang, non-rutin, engineering, dan rutin. Nah, ini bisa kita lihat di buku kita ya. Kalau yang ini tinggal dilihat aja. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, ya. Biar siap ini materi kita ini. Apa namanya ini? Bab 8. Minggu depan kita masuk bab 9. Ya. Oke, tadi kan kita udah berbicara tentang non manufaktur, sekarang kita masuk tentang imperatif teknologi. Oke. Nah, jadi maksudnya di sini yang bagaimana imperatif teknologi maksudnya yang adalah bagaimana sebuah teknologi itu dipercaya ya untuk apa? Atau bagaimana sebuah teknologi itu dapat dipercaya bahwa sebuah organisasi tadi akan tergantung terhadap teknologi yang digunakan. Nah, jadi di sini makanya dikatakan adalah saling ketergantungan kegiatan. Nah, menurut si Thomson, struktur dan aliran kegiatan dalam organisasi akan dipengaruhi oleh saling ketergantungan antara tugas. Ya, ini menurut si Thomson ya katanya bahwa struktur dan aliran kegiatan dalam organisasi dipengaruhi oleh saling ketergantungan antara tugas. Ya, jadi organisasi tadi harus saling ketergantungan antara tugas menurut saya. Saling ketergantungan diartikan sebagai derajat ketergantungan seorang karyawan atau bagian organisasi terhadap bagian atau karyawan yang lain. Ya, jelas. Jadi di dalam organisasi itu akan membutuhkan organisasi yang lainnya, ya.
Makanya dibilang di sini saling ketergantungan antara karyawan yang satu atau bagian organisasi yang lain dengan organisasi yang lain. Nah, saling ketergantungan rendah berarti suatu bagian dapat menyelesaikan tugasnya tanpa tergantung pada bagian lain dan hanya memerlukan komunikasi yang rendah. Ya, jadi biarpun dikatakan di awal tadi ketergantungan satu dengan yang lain, tetapi ketergantungannya juga kalau misalnya ketergantungan rendah berarti bagaimana? Berarti bagian dapat menyelesaikan tugasnya tanpa tergantung pada bagian organisasi yang lain. Ya, itu dia. Nah, ini adalah contoh. Mari kita lihat, coba kita lihat di sini ada 3 jenis organisasi menurut si Thomson tadi ya, jenis organisasi saling ketergantungan. Yang pertama di sini adalah saling ketergantungan mengumpul. Nah, yang saling ketergantungan mengumpul maksudnya adalah katakan di sini bahwa saling ketergantungan mengumpul itu merupakan bentuk saling ketergantungan yang paling sederhana yang masih terjadi di beberapa bagian yang masih merupakan anggota unik dari suatu organisasi. Ya, jadi anggota ini tidak pekerjaan ini tidak mengalir dari pekerjaan yang satu kedua ataupun ketiga, makanya mereka disebut sebagai saling ketergantungan mengumpul. Ya. Nah, coba dilihat di sini tidak mungkin dari satu bagian ke bagian yang lain tidak mengalir. Ada nggak di sini mengalir dari satu ke dua ke tiga? Nggak ada ya? Ada nggak? Nah, tetapi yang pertama langsung ke keempat, dua ke empat, tiga ke empat. Ya. Nah, yang kedua adalah saling ketergantungan berurutan. Nah, tadi kita udah ada juga di awal ya. Jadi antara organisasi yang satu, kedua, ketiga itu harus ada urutannya sampai kepada si kliennya tadi. Yang ketiga saling ketergantungan bergantungan, ketergantungan bolak-balik. Nah, yang pertama namanya bolak-balik ya. Kalau misalnya yang pertama butuh nomor 2 berarti nomor 2 juga butuh nomor 1 kira-kira seperti itu ya. Makanya tanda panahnya ini kan ada dua arah. Pertama dari yang pertama ke dua, dari yang kedua ke yang pertama ini dan selanjutnya. Bahkan dari 3 ke 1 dan 1 ke ketiga. Makanya dibilang bolak-balik ya. Jadi antara satu unit dengan unit yang lainnya mereka saling ketergantungan satu sama yang lain. Tetapi di nomor yang pertama tadi mereka saling ketergantungan mengumpul, tetapi tidak bagaimana? Tidak berurutan atau tidak bolak-balik. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua adalah saling ketergantungan berurutan itu yaitu nomor satu, kedua, ketiga, dan selanjutnya ada tahapannya. Tetapi tidak bolak-balik. Nah, nomor 3 itu yang bolak-balik. 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Gitulah kira-kira. Ya, saling ketergantungan bolak-balik. Ya, output ini menjadi input. Oke, ini udah ada nih di gambarnya nih. Sangat jelas ya. Nah, selanjutnya yang nomor berapa nih? Yang selanjutnya adalah tabel pengaruh jenis saling ketergantungan terhadap koordinasi. Nah, coba kita lihat di sini ada tiga jenis saling ketergantungan tadi kan, mengumpul, berurutan, bolak-balik. Nah, tuntutan koordinasi dan pengambilan keputusannya bagaimana? Nah, untuk mengumpul yaitu rendah, baru ini sedang, baru tinggi. Nah, untuk jenis koordinasi untuk mengumpul itu adalah standarisasi. Jadi mereka udah ada standarisasi. Misalnya antara kelompok A atau kelompok 1, 2, 3 tadi mereka harus ada standarisasinya. Ya sama, ya produknya harus baku gitu. Nah, baru kalau untuk yang berurutan, jenis koordinasinya harus rencana. Kenapa berencana? Ada nggak yang tahu kenapa ini rencana? Nih, mereka harus berencana. Kenapa kira-kira? Iya, berurutan. Contohnya, ketika misalnya di bagian pertama tadi, misalnya mereka memproduksi terlalu banyak, kemudian dikirim ke dua, padahal dua harus ke ketiga. Di sini misalnya mereka tidak sanggup mengerjakannya, atau mungkin pertama terlalu sedikit, tetapi di yang nomor dua ini mereka menginginkan lebih banyak. Nah, makanya dibilang adalah harus bagaimana? Harus
berencana ya. Jadi disinilah terjadi koordinasi yang bagaimana? Yang baik ya antara yang satu, dua, dan tiga dan selanjutnya. Nah, apalagi misalnya nih contohnya yang contoh paling fatal misalnya mungkin di perusahaan-perusahaan yang pabrik makanan misalnya nih tiba-tiba di nomor satu ini mereka membuat misalnya olahan misalnya di yang pertama ini adalah olahan bahan baku misalnya. Nah, ternyata di bagian produksi yang kedua ini misalnya adalah pembuatannya. Nah, rupanya dalam sehari itu misalnya hanya mampu membuat di bagian keduanya misalnya hanya mampu memproduksi 100 kilo. Loh, ternyata yang bagian satu tadinya mereka membuat bahan bakunya 150 kilo. Kira-kira bagaimana? Nah, itu dia bakalan misalnya terjadi kesalahan atau misalnya overproduksi kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga di bolak-balik itu jenis koordinasinya bagaimana? Ada di sini penyesuaian, ada bersama dan ya itu deh. Ntar ya, Uti lagi SMS nih masih ngajar. Kenapa lagi? Masih. Oke. Oke. Nah, bagaimana prioritas dalam pengelompokannya? Yang untuk mengumpul itu rendah, yang berurutan sedang, dan yang bolak-balik itu tinggi. Ya. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa proses pengambilan keputusan, komunikasi, dan koordinasi yang paling rumit ternyata terjadi pada saling ketergantungan bolak-balik. Nah, iya tadi katanya yang di nomor bolak-balik tadi katanya pengambilan keputusannya paling sulit. Ya, dan kegiatan ketergantungan bolak-balik perlu dikelompokkan menjadi suatu bagian agar mudah berhubungan untuk melakukan penyesuaian bersama, ya. Dan nomor tiga, unit yang saling ketergantungan secara bolak-balik sebaiknya berada di bawah seorang pimpinan yang sama dan ditempatkan pada lokasi yang berdekatan agar koordinasi dapat dilakukan secara cepat dan murah. Gunanya untuk apa? Yaitu tadi, kenapa mereka maksudnya ditempatkan pada seorang pimpinan yang sama? Karena kan pekerjaannya tadi bolak-balik, berarti dan ditempatkan pada lokasi yang berdekatan. Nah, ketika misalnya pekerjaannya misalnya nih ada tiga jenis kelompok tadi, ya ada tiga jenis tadi kelompoknya. Mereka ditempatkan di gudang yang berbeda. Rupanya mereka adalah saling ketergantungan bolak-balik. Dari segi waktu, contohnya mereka akan bagaimana mengalami kesulitan, ya nggak kira-kira? Ketika misalnya tiga kelompok, tetapi mereka saling ketergantungan, tetapi ditempatkan di area yang berbeda, bagaimana kira-kira? Mereka akan mengalami apa? Kesusahan ya, mereka akan mengalami koordinasi yang susah nantinya ya. Itu dia makanya harus dikelompokkan atau ditempatkan di satu tempat sehingga mereka melakukan koordinasi yang secara cepat dan murah ya. Nah, prioritas kedua dalam pengelompokan diberikan kepada unit-unit yang memiliki saling ketergantungan berurutan ya, dan prioritas terendah terhadap unit-unit yang hanya mempunyai saling ketergantungan mengumpul ya. Diingat ya. Nah, cara pengelompokan yang memperhatikan jenis saling ketergantungan adalah saluran komunikasi dapat dibuat menjadi lebih pendek sehingga koordinasi dapat lebih mudah dan cepat ya. Itu dia ya. Jadi cara pengelompokan yang memperhatikan jenis saling ketergantungan, saluran komunikasi dapat dibuat menjadi lebih pendek sehingga koordinasi dapat lebih mudah dan cepat. Ada nggak yang tinggal di Ciayi di sini? Oke, coba yang satu lagi yang terakhir ini adalah apa nih? Di sini coba kita lihat di sini tabel hubungan antara jenis saling ketergantungan dengan teknik koordinasi yang digunakan ya. Nih yang pertama ada nih bolak-balik, berurutan, mengumpul. Ya, jadi teknik koordinasi yang digunakan biasanya kalau untuk bolak-balik pertemuan yang tidak dijadwalkan sebelumnya. Ya, komunikasinya horizontal ya. Jadi komunikasinya maksudnya tadi dari kelompok 1, 2, 3 tadi yang horizontal sama ya. Nah, baru yaitu penyesuaian bersama. Nah, untuk yang berurutan pertemuan yang dijadwalkan sebelumnya. Ya, jadi mereka harus melakukan dulu briefingnya. Ya, sebelum melakukan tadi kegiatan mereka harus jelas pasti berapa yang harus diproduksi. Nah,
Komunikasinya yaitu vertikal dari atas ke bawah, ya. Dan yang terakhir mengumpul bagaimana? Yaitu rencana dan peraturan. Oke, jadi untuk ininya teknik koordinasi yang digunakan adalah kalau yang bolak-balik tadi penyesuaian bersama, yang kalau berurutan perencanaan, dan kalau yang mengumpul adalah juga perencanaan. Ya, itu dia. Ada yang mau ditanya dari ini? Ada nggak mau ditanya dari sini? Oke, kalau tidak ada mau ditanya, biar kita selesaikan pertemuan kita malam ini. Oh, mengenai tugasnya nanti saya kirim tugasnya ya. Biar siap tugasnya, baru biar kita kirim laporannya ke UT. Tugasnya nggak susah kan? Susah nggak tugas yang saya kirim? Halo? Ada nggak ya? Nggak, pala nggak susah kan? Ya itu dia. Halo? Kenapa? Ya ini tugas terakhirnya, tugas 3 nggak oh, bias. Ya ya. Nanti saya kirim ya. Kalau untuk, oke, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanya dari pertemuan kita? Ada mau ditanya atau mau di-sharing atau mau ditanya tentang kuliahnya gitu? Kalau nggak, biar kita ini.